Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Wana Channel. Sekarang ini saya mau update 1 minggu setelah proses pemangkasan ya. Yang video sebelumnya saya melakukan proses pemangkasan karena sudah mulai banyak bermunculan calon-calon bunga dari ujung dari tiap-tiap tunas tersier. Dan ini kondisi 1 minggu setelah pemangkasan. Meskipun ada beberapa yang belum trubus, contoh seperti ini ya. Ini dia, ini belum trubus. Ini juga bawahnya saya waktu itu saya pangkas 3 daun ya, maksudnya saya hilangkan 3 daun di atasnya di batang tersier ini. Namun dalam waktu 1 minggu ini belum juga trubus. Mana nih? Karena saya melakukan pembungaan ini atau pembuahan ini di musim hujan, jadi memang agak sedikit perlu perhatian ya. Ini lagi proses trubus, mau pecah nih, mau sprout dia. Dan ini sudah sprout. Ada juga yang sudah sprout dan membawa bunga. Contoh seperti ini. Bunganya ada berapa nih? 2 klaster ya, lumayan besar nih bunganya. Ada juga yang sudah menjadi brokoli seperti ini nih. Dan ini juga sudah ada yang membentuk brokoli. Dan di bawah sini adalah yang kemarin lalu tidak saya buang ya, karena sudah terlanjur trubus keluar. Saya lihat klasternya tuh lumayan, brokolinya lumayan besar, jadi saya pelihara, saya pertahankan. Dan ini ada 2 klaster. Ini juga ada 1. Di bawah sini juga ada 2 nih. Nah, 1, 2. Dan di tunas-tunas lain juga mulai bermunculan bunganya. Kondisi 1 minggu setelah pangkas pucuk. Saya memangkas pucuk di sekitar 10 ke atas ya, sekitar 10 hingga 13 tergantung bat mana yang potensial atau saya rasa besar. Dan masalah di musim hujan itu yang sering menjadi momok bagi banyak pengangguran ya, terutama di tanam tanpa naungan atau tanpa greenhouse. Itu kendalanya tuh memang ketika musim hujan kemarin, beberapa hari lalu tuh hujan terus-terusan. Jadi ada beberapa bunga yang kondisinya tuh gosong seperti ini. Entah kenapa ini, apa mungkin memang terkena hujan atau saya melakukan salah semprot ya. Ini jadi gosong begini nih, kering, padahal saya tidak melakukan penyemprotan. Ini juga ada separuh dari brokoli ini tuh berwarna hitam coklat ya, kayak agak gosong gitu bentuknya. Kalau untuk penyakit, maksudnya kalau untuk jamur, saya kira tidak ada ya, belum ada mungkin lah. Saya perhatikan ini masih bagus-bagus daunnya, hijau pekat. Ini juga sudah ada yang menggulung ke bawah, pertanda mungkin dia selain sudah tua juga kadar kalium dan untuk pembungaan atau untuk proses buah itu sudah bisa dilakukan. Dan ini juga ada yang baru sprout, saya intip di sini, ternyata ada calon bunganya dan lumayan besar ini calon bunganya.
dua ya. Di sini juga saya lihat sudah ada tanda-tanda kelihatan tuh calon bunganya. Ini dia tuh, ini sudah mulai pecah ya, pecah maksudnya sudah mulai membesar. Mungkin nanti saya akan melakukan pemberian GA3 sore, tapi untuk pemberian GA3 lebih baik disarankan di sore hari. Ini satu tersier, ada 1 2 3, ini 2 cabang ya. Kalau yang ini mungkin kecil nih, PHP ini entah jadiin tanda, tapi kemungkinan ya enggak lah. Dan untuk ketinggiannya nanti mungkin setelah sekitar 5 daun baru saya akan pangkas. Nah ini nih problem lagi di musim hujan, tahu-tahu dia kering seperti ini ujungnya. Ini dia kering ini ujungnya. Saya harus melakukan tindakan cepat ya. Saya akan pangkas di sini saja daripada takutnya kalau kena penyakit. Saya putuskan untuk membuang ujungnya yang gosong seperti ini, karena saya rasa juga sudah ada beberapa daun ini. Satu dari bawah sini, 1 2 3 4 5 daun saya sisakan. Untuk ininya sulurnya dibuang saja, sulur-sulur yang tidak penting itu bisa mencuri nutrisi. Ini juga ini udah terlalu panjang, pangkas saja. Dan ini juga nanti kalau sudah 5 seperti ini saya akan batasi ujungnya dengan memangkas dari ujung tunasnya untuk menghentikan laju pertumbuhannya, dan dia bisa fokus pertumbuhannya atau nutrisinya bisa fokus ke buah hingga proses pembentukan buah. Ini juga keluar bunga. Ini dalam satu tersier ada berapa cabang nih? 1 2 3 4 di belakang sini, tapi dia membawa buah kecil ini. Ini dia mana nih, nggak kelihatan. Nah ini membawa buah kecil. Ini lebih baik saya buang saja daripada mengganggu ya. Maksudnya mengganggu itu mengganggu proses pembentukan atau penyerbukan bunga lainnya. Ini sebenarnya ada ini kecil, tapi ya sudahlah, buang biar dia bisa fokus untuk pembesaran. Karena ini juga ada 3 tangkai, 1 tersier ini ya. 1 tersier ada 1 2 3, tiga-tiganya membawa buah. Ini juga ada 2 malah, 1 membawa bunga, ini juga membawa bunga. Dan di bawahnya ini saya lihat ini juga bunga tapi kecil. Dan ini di bawahnya juga terubus, matabatnya pecah. Nanti kita lihat saja sambil dipantau apakah dia membawa bunga yang layak untuk dibesarkan. Dan ini adalah bunga pertama setelah penyerbukan. Ini sudah melewati masa penyerbukan ya. Dan sepertinya ini, aduh, coba saya cek. Tik, tik. Sedikit saja dia rontok nggak nih? Oh ternyata rontok. Ya udahlah, hitung-hitung pruning buah penjarangan yang kuat, yang bertahan ya. Ini seleksi alam. Ini juga di bawahnya mulai seprut, dan daunnya juga masih terlihat bagus, kondisinya masih sehat, terlihat mulus karena disiram hujan. Saya hentikan dulu proses penyemprotannya. Mungkin nanti kalau sudah penyerbukan baru saya melakukan penyemprotan lagi. Di sini juga masih proses seprut. Ini seprut lagi. Maklum baru 1 minggu setelah pangkas pembuahan. Ini juga seprut. Namun untuk nutrisi tetap saya memberikan di musim hujan ini saya memberikan ini ya, pupuk apa ini, kompos buatan sendiri. Saya campur dengan cangkang telur.
lalu saya rapikan saja, saya ratakan saja di sekitaran media tanamnya. Tentunya kulit telur ini juga sangat bermanfaat untuk memberikan nutrisi pada tanaman ini, karena dia mengandung unsur kalsium ya, agar buah dari anggur nanti bisa lebih kuat, bisa lebih tahan terhadap hempasan cuaca ini yang sering hujan akhir-akhir ini, menguatkan kulit buah agar tidak mudah crack atau tidak mudah pecah. Oke, untuk penyiramannya tetap saya lakukan, hanya saja melihat kondisi. Jika memang intensitas cuaca atau masih sering turun hujan, saya tidak perlu melakukan penyiraman. Tapi kalau sudah kering ya perlu disiram ya. Ini untuk media tanamnya ini saya batasi, lalu saya tutup dengan penutup seperti ini agar tidak terlalu banyak air hujan yang masuk ke dalam tempat media tanam ini. Baiklah, saya rasa cukup sekian ya updatean dari saya untuk pohon anggur Guasvi ini. Setelah pemangkasan, 1 minggu setelah pemangkasan, ternyata sudah mulai mengeluarkan bunga maksudnya. Semoga bisa bertahan hingga menjadi buah anggur. Ini adalah program pembungaan atau pembuahan perdana anggur Guasvi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.